Saudara, terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong dan narasumber saya ada Sekjen Partai Golkar Sarmuji. Selain itu juga politisi senior PDIP Andreas Hugo Parera dan juga pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Saya ke Bang Andre melanjutkan pertanyaan tadi. Bang, selaras nggak Bang sebenarnya dengan pernyataan Presiden Prabowo? Ingin efisiensi anggaran tetapi di satu sisi ini ada staf sus kemarin yang juga dilantik nih Bang. Ya, mungkin momentumnya itu nggak terlalu pas gitu sehingga muncul ini. Tapi memang setahu saya itu hal yang ya sudah mungkin terasa dari periode-periode sebelumnya gitu. Ya. Banyak staf sus yang di dalam kementerian itu juga mungkin tidak terlalu efisien gitu dari segi penganggaran untuk kepentingan efisiensi anggaran ini gitu. Nah, sehingga mungkin itu juga perlu menjadi perhatian gitu. Apalagi ya sekarang ya kita tahu kabinetnya begini dengan begini banyak menteri, itu memang kebijakan dari presiden dengan hak prerogatifnya untuk ya lebih fokus mungkin di dalam penugasan kerja daripada tiap menteri di kabinet. Kita tahu bahwa ada kementerian yang wakil menterinya aja 3 gitu. Kalau menteri punya staf sus, wakil menteri punya staf sus punya staf lagi. Itu kan juga bagian dari ya kalau mau dikatakan mungkin apakah perlu karena pasti semua itu membutuhkan anggaran dan ruang tempat untuk kerja, sehingga saya kira ya dukungan seperti itu memang perlu, tetapi mungkin bisa lebih diefisienkan gitu. Jadi banyak hal juga, misalnya hal yang menyangkut, karena di DPR kan kami tidak perhatikan sampai kami tidak mempunyai kewenangan untuk lihat sampai kalau presiden atau dieksekusi sampai poin ke-9, tahapan ke-9. Di DPR kan kita punya hak hanya melihat pada pagu definitif yang sudah diputuskan. Dan efisiensinya itu adalah wilayah dari pemerintah untuk mengefisienkan itu. Saya kira tapi dari output yang muncul di situ kan bisa kelihatan, misalnya tadi yaitu soal staf yang dengan jumlah yang begitu besar. Oke. Saya ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji melihat ini staf sus ada yang dilantik, tapi presiden bilang efisiensi anggaran, ini Golkar melihatnya seperti apa? Jadi staf sus itu sebenarnya sudah seperti kebiasaan ya, bisa dikatakan sudah given keberadaan staf sus ya. Masing-masing kementerian biasanya antara 3 sampai 5 orang staf sus. Jadi kalau yang itu sebenarnya sudah menjadi kebiasaan. Yang penting diefisiensikan adalah kerja-kerja staf susnya saja. Apa yang menjadi kerja staf sus betul-betul difokuskan di situ saja. Jadi staf sus tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar tugas pokoknya. Kalau dia melakukan pekerjaan di luar tugas pokoknya, ya berarti anggarannya tidak ada. Jadi anggarannya dibuat supaya staf sus itu hanya melakukan tugas pokoknya saja sesuai yang ditugaskan oleh menteri masing-masing. Tapi kan Bang, mengangkat staf sus ini kan juga mengeluarkan anggaran juga kan Bang? Iya, staf sus pasti mengeluarkan anggaran. Cuman anggarannya itu bisa juga diperkecil gitu. Kalau staf sus biasanya 3 sampai 5, mungkin menteri merasa perlu untuk mengangkat staf sus untuk tujuan tertentu. Tetapi kerjaannya harus fokus pada yang ditugaskan oleh menteri. Tidak ada staf sus kemudian dianggarkan mencari data ini itu, yang sebenarnya data itu sudah ada di kementerian. Tetapi dibuat seolah-olah nanti kunjungan lapangan seperti DPR, nanti dia melakukan tugas seperti DPR seolah bisa mengevaluasi, itu nggak perlu. Jadi itu aja yang perlu difokuskan dan anggarannya ya dibatasi saja. Oke, Mas Agung melihat bagaimana? Seperti yang dijelaskan oleh Pak Sarmuji, ya staf sus sesuai dengan aturan boleh, tapi memang harus mengerjakan sesuai dengan aturannya, tupoksinya. Kalau dari Mas Agung melihat bahwa ini salah satu pengangkatan staf sus juga merupakan hal yang mungkin berseberangan dengan keinginan presiden untuk efisiensi anggaran atau gimana? Persis Mas, ini kan sense of krisisnya jadi nggak tampak ya ketika pengangkatan staf sus masih terjadi karena presiden begitu gencar mengkampanyekan efisiensi. Ya mestinya kalau misalkan aturan 3 sampai 5 ya
satu atau dua aja lah gitu. Karena kan ini luar biasa eksesnya ke bawah ya. Dan kita nggak mau nafas presiden ini terganggu karena hal-hal remeh semacam ini gitu. Mestinya menterinya paham. Ya ketika presiden ngomong efisiensi, jangan dulu angkat staf sus. Apalagi banyak. Hmm. Nah, ini kayak gini-gini harus ditertibkan ke depan supaya apa? Tidak ada yang akhirnya mereduksi ya arahan presiden ataupun ya klimaks yang diinginkan presiden di depan publik. Ya. Kalau begini-begini kan akhirnya reputasi dan legitimasi presiden menjadi apa ya tereduksi gitu dan dia nggak powerful ketika ngomong ke publik loh. Kok presiden ngomong A, menterinya melakuin B gitu. Nah, saya berharap ke depan setelah ini nggak ada lagi pengangkatan staf sus yang terlalu besar, yang terlalu banyak ketika narasi efisiensi ini terlalu hegemonik ya. Nah, karena kalau misalkan itu yang terjadi dan terus berulang, saya khawatir nih publik akan marah, Hmm. ya. Nah, artinya apa? Titik tengahnya adalah ketika pemerintah sudah fokus melakukan tadi ya efisiensi di pos-pos tertentu yang itu sudah disisir di DPR nanti lewat rekonstruksi anggaran, ya pemerintah juga ya evaluasi ke dalam. Hmm. Ini bisa jadi momen untuk melakukan dalam tanda petik mengefisiensikan kementerian Hmm. ya supaya tidak sebesar ini sehingga publik itu akhirnya terwakili oh iya pemerintah saya juga sudah berbenah nih ya ketika efisiensi digencarkan wacananya pemerintah juga sudah mau merubah diri kemudian menyederhanakan kementerian-kementerian yang ada dari misalkan 40 berapa 8 misalkan kembali lagi seperti semula 33 misalkan Oke, berarti atau seperti Vietnam ya, memangkas eh, beberapa kementerian untuk menghemat itu ya. persis, jadi nafas Ya. publiknya dapat, nafas pemerintahnya juga gitu. Jadi ini nggak seakan-akan pemerintah itu defense atau posesif ketika dikritik soal efisiensi. Kami udah benar kok ini kata pemerintah seperti itu. Tapi pemerintah lupa bahwa ini kementerian masih besar. Nah ini kan Oke. yang jadi soal. Apa memang tidak mungkin ini misalkan disederhanakan lagi? Kalau Oke. memang seurgent itu ya anggaran harus kita peroleh gitu. Nah saya Oke. khawatir ini belum disisir. Ya, jadi momen ini, efisiensi ini bisa juga menjadi win-win solution bagi Pak Prabowo untuk mulai merapikan barisan kementerian-kementerian mana yang efektif, mana yang tidak. Ya. Ketika 6 bulan nanti misalkan. Supaya apa? Supaya beliau nggak terbebani. Karena beliau kan butuh budget nih. Ya budget yang paling simpel selain efisiensi yang menyederhanakan kementerian-kementerian yang ada. Tapi Seperti itu. jangan gitu juga dong Mas Agung, karena nanti Golkar makin pusing dari 8 sisa berapa kalau dipangkas kementeriannya kan. Bang Andre, bagaimana melihat usulan dari bagaimana melihat usulan dari Mas Agung tadi mengatakan bahwa salah satunya juga adalah pangkas jumlah kementerian yang mungkin dirasa terlalu besar atau terlalu banyak. Bang Andre? Ya, saya kira ya situasinya mungkin ya, artinya berkaitan dengan staf sus dan penganggaran ini, ya kalau memang mau konsisten ya ini dibenahi secara bersama gitu, dalam arti ya jumlah span of birokrasinya, kemudian juga dukungan terhadap jumlah daripada para menteri dan kemudian ya, tentu itu akan juga berkaitan dengan birokrasi pendukungnya gitu. Karena itu satu jalan dan itu berkaitan juga dengan penganggarannya gitu. Misalnya gitu ya, yang berkaitan dengan perjalanan dinas gitu. Ya kita tahu juga gitu bahwa perjalanan dinas itu penting untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan ya tugas-tugas pelayanan publik. Ada ya misalnya ada beberapa kementerian yang saya tahu atau lembaga yang saya tahu bahwa untuk melakukan pelayanan publik memang mereka membutuhkan perjalanan dinas itu, nggak bisa juga tinggal di kantor aja gitu kan. Dan mungkin juga dia butuh staf sus. Nah ini yang saya kira tadi Mas Armudi juga maksudkan, sehingga memang kalaupun ada staff ini memang punya tugas dan fokus pada apa yang dikerjakan gitu. Ini yang harus diefisienkan dalam arti bahwa sampai pada detail satuan 3, ya bukan satuan 3 malah satuan 9 gitu kalau mau kita di sini cek sampai ke bawah untuk kemudian mana yang sebenarnya tidak perlu. Bisa kelihatan di situ, dan saya kira ini memang wilayah daripada pemerintah gitu untuk ya tentu di sini dalam hal ini ya presiden dan turunan
tim yang melakukan efisiensi ini gitu. Sehingga kemudian ya kita memotong tetapi juga atau mengefisienkan juga, tapi tidak asal menerabas memotong ini sehingga juga kemudian menimbulkan reaksi yang sebenarnya juga nggak perlu, misalnya ya mematikan lampu listrik gitu kan, lift. Nah itu kan juga jadi masalah baru gitu kan. Artinya ya di sini kan ada gejala-gejala obedience di situ kan. Jadi situasi seperti ini yang saya kira secepatnya selesai sehingga kemudian ya pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik seperti apa yang dimaksudkan oleh Presiden. Oke, saya ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, bagaimana Anda melihat dari Golkar sendiri memberikan usulan terkait dengan penghematan anggaran ini, sekaligus juga bagaimana raja-raja kecil ini sudah tidak lagi dalam arti bahwa bisa beroperasi ataupun bertentangan dengan keinginan Presiden untuk efisiensi anggaran ini? Ya begini, efisiensi anggaran ini kan ditujukan untuk menarik atau menyisir anggaran-anggaran yang tidak perlu, lalu mengalokasikan kembali pada anggaran-anggaran yang penting. Yang pertama tentu saja proses penyisirannya itu harus benar. Harus benar itu dan harus proporsional seperti dikatakan oleh Bang Andreas tadi. Ada nature dari kementerian atau lembaga atau bidang tertentu yang nature-nya itu misalkan perjalanan. Contoh misalkan BPS. BPS kalau nggak berjalan ya nggak bisa gitu loh. Jadi belanjanya bukan belanja yang modal gitu ya. Belanjanya dia belanja, memang tugasnya itu untuk jalan gitu, untuk survei itu. Nah, yang begitu-begitu itu tolong diperhatikan betul, yang nature-nya itu memang perjalanan, ya diperhatikan jangan sampai perjalanan yang penting yang justru kena potong. Karena ini berkaitan dengan pelayanan, yang pelayanannya itu memang dijalankan dengan biaya perjalanan itu. Jadi proses penyisirannya harus benar. Yang kedua, proses alokasinya pada hal-hal yang penting itu juga harus benar. Jadi ketika sudah ditarik, lalu betul-betul harus diidentifikasi apa hal-hal yang penting yang itu berkontribusi pada pencapaian visi dan misi Presiden. Apa hal-hal yang penting yang memang dibutuhkan oleh rakyat. Apa hal-hal yang penting yang itu bisa meleverage perekonomian misalkan. Yaitu dialokasikan kembali ke situ. Itu dua hal itu yang menurut saya harus sangat diperhatikan dalam proses rekonstruksi anggaran kita saat ini. Oke, terakhir saya ke Mas Agung. Mas Agung, bagaimana Anda melihat bahwa di satu sisi ada raja kecil, tetapi di satu sisi Presiden perlu efisiensi anggaran untuk program-program prioritas. Apa yang harus dilakukan ke depan? Ya, pada prinsipnya efisiensi ini kan sebenarnya menghilangkan pemborosan nih Mas ya, kemubaziran lah seperti itu. Jadi ke depan yang perlu dilakukan Presiden bersama DPR nanti memastikan pos-pos yang disisir itu memang sesuai dengan peruntukan impres tadi ya. Jangan sampai malah keluar dan akhirnya menimbulkan ekses-ekses yang tidak perlu, pro kontra di masyarakat. Ini kan wacanya udah kemana-mana nih. Nah yang kedua, teman-teman PCO ya, tim komunikasi Presiden harus gesit tangkas berkoordinasi dengan tim komunikasi di kementerian supaya kalau ada pro kontra di kementerian terkait itu bisa dipadamkan segera. Nggak ujuk-ujuk kita menghiasi di media ini kan pro kontra terus. Belum selesai satu muncul lagi di kementerian ini, belum selesai ini muncul lagi di lembaga ini. Nggak selesai-selesai. Ya, energi kolektif positif kita sebagai bangsa habis kalau tim komunikasinya nggak cekatan, nggak gesit memadamkan ini semua. Gitu. Jadi tiap kementerian tuh harus ada siaga 24 jam tuh di semua kanal sosmednya, platformnya. Ketika di TikTok rame langsung klarifikasi. Ketika jangan satu pintu aja di media, di sosmed ini justru perangnya kan seperti itu. Jadi nggak ada lagi peristiwa-peristiwa viral yang nggak perlu dan menguras energi kita. Mungkin gitu Mas Mario. Ke depan kita akan menunggu evaluasi dari pemerintah terkait dengan raja-raja kecil ini, sekaligus juga pada akhirnya efisiensi anggaran bisa dilakukan dan mungkin saja bisa berdampak lebih positif terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih narasumber saya, Sekjen Partai Golkar Sarmuji, selain itu juga politisi senior PDIP Andreas Hugo Parera dan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu Pak. Terima kasih.